Nah, orang tentu berpikir melakukan flashback. Betul, Bisa betul. saja ini kok terjadi, polanya sama. Mirip gitu. Polanya mirip. Ya, ada CCTV rusak, ada tembak-menembak, kemudian banyak barang bukti yang hilang. Bahkan KM50-nya pun dihilangkan. Itu juga ini yang lebih konyol lagi itu adalah bagaimana jalan yang merupakan rest area itu dihilangkan. Ini nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada kejadian kayak begini. Jadi memang ini sangat brutal gitu ya. Nah, ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui satu proses, bahkan sudah kasasi, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua berdosa gitu, membiarkan ini terjadi. Iya, karena tentu ada yang menutupi atau ada yang membacking ini supaya kasus ini tetap status quo, kira-kira sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, kemudian kita lihat memang kondisi jenazah itu sangat mengenaskan lah ya. Dalam kondisi yang sama sekali tidak utuh, dalam arti luka-lukanya, tembakannya dan sebagainya, dan kelihatan juga kita juga dari lihat jarak sih dekat, di gitu ya. foto dokumentasi itu kan itu kelihatan di gitu. Foto dokumentasi saya juga lihat ya, memang itu adalah kenyataannya seperti itu. Paling tidak dari satu jenazah yang saya lihat pertama, bahwa memang ada dugaan penyiksaan, kemudian juga ditembak dalam jarak dekat. Saya termasuk yang tidak yakin bahwa mereka itu melakukan perlawanan seperti yang dituduhkan dengan tembak-menembak gitu ya. Ada juga kesaksian dari orang di pinggir jalan itu, dari warga yang itu, dia bilang dia tidak mendengar ada dan tidak melihat ada perlawanan gitu ya, apalagi tembak-menembak gitu. Iya, ya ini yang membuat kemudian masyarakat setelah terbitnya atau mencuatnya kasus Sambo, kan skenarionya itu memang dibuat sedemikian rupa bahwa terjadi sebuah trigger, mungkin pelecehan, kemudian terjadi tembak-menembak, CCTV-nya rusak. Ya. Sama di kilometer 50 juga kan CCTV-nya hilang, terus bukan hilang, CCTV-nya rusak. Kemudian terjadi tembak-menembak. Ya kan, tembak-menembak itu adalah alasan klasik lah. Terjadi perlawanan, maka polisi harus membela diri. Makanya dia berhak untuk menembak, ya karena bertahan untuk self defense. Tapi kan itu harus dibuktikan, gitu ya. Dan dalam kasus Sambo ternyata tidak demikian. Ternyata Brigadir J ini dieksekusi, tidak ada tembak-menembak. Bahkan tembak-menembaknya itu direkayasa sendiri kan oleh Sambo, ditembakkan ke tembok seolah-olah ada itu. Nah, orang tentu berpikir melakukan flashback. Bisa saja ini kok terjadi, polanya sama, mirip gitu. Polanya mirip. Ya, ada CCTV rusak, ada tembak-menembak, kemudian banyak barang bukti yang hilang. Bahkan KM50-nya pun dihilangkan. Itu juga ini yang lebih konyol lagi itu adalah bagaimana jalan yang merupakan rest area itu dihilangkan. Ini nggak ada di negara lain, di dunia lain nggak ada kejadian kayak begini. Jadi memang ini sangat brutal gitu ya, dan harus ada keadilan ya di dalam kasus ini. Apalagi kemudian ada pihak yang mengaku sebagai pelaku,
Ya, dan pelakunya bebas SP3. Nah itu dia, itu yang sangat gitu mengenaskan adalah akhir. Kalau kita lihat episode akhirnya tuh kayaknya bukan SP3 ya, kayak ini kan dalam kasus Sambo itu ada, kita baca di berita, dia ditawari Barada itu untuk mengaku, nanti dia menjadi tersangka, nanti dia dibebaskan di SP3, baru nanti dia dikasih uang kan gitu. Jadi polanya kurang lebih sama gitu. Ada perbedaan sedikit. Tapi kita lihat juga ya pelakunya kemudian yang dianggap sebagai pelaku itu bebas. Nah, ini menurut saya jelas ketidakadilan dan pelanggaran terhadap konstitusi gitu ya. Kalau kita lihat rasa keadilan itu, boleh saja mereka berpikir bahwa ini sudah melalui satu proses, bahkan sudah kasasi, tapi jangan sampai ini menjadi sebuah peradilan sesat gitu ya. Jadi kalau ini merupakan peradilan sesat, maka menurut saya kita ini semua berdosa gitu, membiarkan ini terjadi gitu. Karena peradilan bisa saja di masa-masa lalu pun dibikin sedemikian rupa dengan skenario-skenario tertentu. Ada yang kemarin saya dengar Simanjuntak ya, Pak Simanjuntak sama Irma gitu ya, atau kelompok mereka lah ya yang membantu keluarga, sampai kedengarannya lihat di medsos ya, bosan, maksudnya udah iya, karena udah bosan, udah deh gitu. Kan kalau kita lihat ya, untung ada yang berteriak atau ada keluarga yang menggugat gitu ya, atau pihak pengacara yang berani untuk mengungkap kebenaran. Kalau kita lihat awalnya rekonstruksi dalam kasus Sambo TKP yang pertama, kan itu udah jelas-jelas sekali bahwa itu adalah sandiwara ya untuk mematangkan skenario, dan pihak pengacara mengungkapkan itu, baru kemudian terjadi olah TKP ulang, rekonstruksi ulang. Jadi ini kan menunjukkan bahwa hukum bisa dipermainkan, bisa diolah-olah sedemikian rupa, bisa diatur-atur sedemikian rupa untuk menjerat orang, atau untuk mencari kambing hitam, atau untuk membebaskan dirinya. Gitu. Bayangkan kalau yang terjadi di dalam kasus Sambo ini bukan seorang brigjen polisi dibela oleh keluarganya oleh berbagai tokoh, ya bahkan presiden sendiri menyampaikan agar ini diungkap, dan juga pejabat-pejabat lain meminta itu diungkap, baru kemudian terungkap gitu ya. Nah, apa bedanya nih dengan KM 50? Menurut saya juga ini harus diungkap yang sebenarnya, meskipun kita secara prosedur hukum gitu, kita menunggu novumnya apa kan kira-kira gitu. Jadi langkah-langkah hukum. Jadi mereka mengunci ini bahwa kasasinya udah selesai gitu, karena ya kasasinya kan sebenarnya baru-baru diajukan setelah kasusnya ini mencuat, yang saya baca di media seperti itu. Jadi kita ingin juga wajar gitu ada keadilan di dalam kasus KM 50 ini, karena bagaimanapun ini merupakan satu menurut saya pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Tapi udah diproses, ada yang namanya TP3-nya, tim pencari fakta itu udah sampai ke internasional, tapi itu juga nggak berhasil. Iya, karena tentu ada yang menutupi atau ada yang membacking ini supaya kasus ini tetap status quo, kira-kira sesuai dengan apa yang diharapkan. Ini yang menurut saya perlu ada upaya-upaya ekstra gitu ya. Terutama saya bisa memahami bahwa pihak keluarga itu ingin juga ada keadilan gitu. Karena dari kasus itu kan muncul implikasi-implikasi atau dampak-dampak lain kan. Tapi kan ini nggak, kasus kemarin aja kayak misalnya di medsos tuh, pembunuhan Munir, tahun berapa itu? Kasus Munir, kematian Munir, kan ada lagi kemarin. Artinya dia tetap bisa, jangan putus harapan gitu loh untuk mereka yang sedang mengejar keadilan gitu kan. Tetap ada chance gitu kan sebenarnya. Saya kira memang selalu ada peluang dan kesempatan untuk mengangkat kasus-kasus yang lama itu, karena ini terkait dengan keadilan.